Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-7. Kitab Yeremia pasal 7 dengan perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci, melawan penyembahan Ratu Sorga, melawan ibadat tanpa kesetiaan serta penyembahan berhala dan akibatnya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda, yang masuk melalui semua pintu gerbang ini, untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga,
Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, dan tidak mau memberi perintah. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka.
Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini, dan untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom, untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda, serta di jalan-jalan Yerusalem, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7. Sedikit perenungan melalui pasal ini masih tentang telinga, yaitu telinga yang dengar-dengaran. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 7 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Yeremia pasal yang ke-7 membahas 4 bahagian penting yang perlu kita dengarkan, yaitu yang pertama, khotbah Yeremia mengenai bait suci, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kemudian yang kedua, melawan penyembahan ratu sorga, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kemudian melawan ibadah tanpa kesetiaan, mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Dan penyembahan berhala dan akibatnya, mulai ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Sahabat-sahabatku, dalam bahagian pertama ini berisikan amaran dari Tuhan yang perlu disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umatnya. Dan bila mana mereka mendengarkan amaran Tuhan dan bertobat dari segala tingkah lakunya yang jahat, maka hukuman akan dilalukan.
Tetapi apabila mereka tidak mau bertobat, maka hukuman dan malapetaka akan menghampiri mereka. Padahal sesungguhnya Tuhan merindukan perubahan hidup dari umat-Nya. Sebenarnya, apakah yang telah dilakukan oleh penduduk Yerusalem sehingga Tuhan begitu murka terhadap mereka? Oh, ternyata mereka percaya pada perkataan dusta. Mereka mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, mengikuti Allah lain, dan membakar korban untuk Baal. Dan setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu, mereka pun datang kepada Allah di rumahnya yang suci sambil berkata, "Kita selamat!" Seolah-olah Tuhan menyetujui mereka untuk terus berbuat yang jahat. Baca terang besar Alkitab, Yeremia 7 ayat 8, 9, dan 10. Untuk itu, Tuhan berkata kepada mereka, "Belajarlah dari umat Israel yang sudah mendapat hukuman Tuhan karena tidak bertobat. Maka sekarang oleh sebab Yehuda dan Yerusalem tidak berubah, maka mereka akan mendapat hukuman juga. Aku akan melemparkan kamu, kata Tuhan, dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 7 ayat 12 dan 15. Sekarang kita datang kepada bahagian yang kedua, yaitu melawan penyembahan Ratu Sorga. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, Ratu Sorga adalah nama dari salah satu berhala yang disembah oleh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan mereka sangat menyakiti hati Tuhan dengan penyembahan itu. Tiap-tiap anggota keluarga bekerja sama untuk membuat persembahan bagi Ratu Sorga. Mereka mempersembahkan korban bagi Allah asing itu dengan maksud untuk menyakiti hati Tuhan, berdasarkan ayat yang ke-18. Dengan sengaja mereka melakukan perbuatan yang mereka tahu bahwa itu menyakiti hati Allah nenek moyang mereka. Tetapi Tuhan Allah berkata kepada mereka, "Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti?" Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Berdasarkan ayat yang ke-19. Dan sebagai akibatnya Tuhan menjatuhkan hukuman baik kepada manusia, hewan maupun hasil-hasil tanah mereka dengan kehangatan murkanya. Berdasarkan ayat yang ke-20. Sekarang kita datang pada bahagian yang ketiga, yaitu melawan ibadah tanpa kesetiaan. Sahabat sorgawi, sahabat-sahabat firman, Tuhan merencanakan kebaikan bagi umat-Nya dengan mengatakan hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. "Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia." Terang besar Alkitab Yeremia 7 ayat 23. Namun apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem dalam hal ini Yehuda? Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Maka Tuhan pun mengutus hamba-hambanya, para nabi, untuk mengingatkan dan mengamarkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau, bahkan semakin menjadi-jadi dalam hal melakukan perbuatan yang keji itu. Mereka benar-benar adalah suatu bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ketulusan mereka sudahlah lenyap. Berdasarkan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Sahabat-sahabat firman, sekarang bahagian yang terakhir, bahagian keempat, yaitu penyembahan berhala dan akibatnya berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 7 ayat 29 sampai 34. Sahabat-sahabatku, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan sebagai persembahan.
Ini adalah perbuatan kejahatan yang sangat menyakiti hati Tuhan, sebab perbuatan mengorbankan manusia ini tidak pernah diperintahkannya. Bahkan perbuatan itu tidak pernah timbul dalam pikiran Tuhan. Maka untuk segala kekejian dan kejahatan yang mereka telah lakukan, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Padahal sebelumnya kesempatan demi kesempatan Tuhan telah berikan, bahkan penundaan penghukuman, supaya bangsa itu dapat melakukan reformasi. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Prophet and King, halaman 413 alinea ketiga menjelaskan bahwa walaupun mereka sudah lama tersesat dalam penyembahan berhala dan meremehkan amaran-amaran Tuhan, namun Ia memaklumkan kerelaannya untuk menunda hukuman dan memberikan kesempatan lain untuk mereka bertobat. Tuhan menjadikan bukti jelas bahwa hanya melalui pembaruan hati yang sungguh-sungguh, maka malapetaka yang akan datang itu dapat dielakkan. Tetapi apabila pengharapan mereka hanya digantungkan atas bait suci dan upacara-upacaranya saja, maka akan sia-sia kelak, sebab upacara-upacara dan tata caranya tidak dapat menebus dosa, walau mereka mengaku sebagai umat Allah. Namun hanyalah oleh pembaharuan hati dan praktik kehidupan saja yang dapat menyelamatkan mereka dari akibat yang tak dapat dielakkan dari pelanggaran yang terus-menerus. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, salah satu ayat kegemaran saya ada di dalam Yesaya 50 ayat 4b, terjemahan King James Version. Dia atau Tuhan membangunkanku setiap pagi, membangunkan telingaku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Saya suka akan gambaran tentang Tuhan yang dengan lembut membangunkan saya untuk menghabiskan waktu bersamanya, mendengar Dia berfirman, dan tidak ada yang menghalangi. Tetapi bagaimana jika saya tidak mau mendengar? Jika kita tidak mau mendengar, maka Tuhan akan memberi teguran kepada kita sebagaimana Ia menegur orang Israel. Itu semua karena kita menolak untuk mengambil waktu bersamanya dan mendengar suaranya. Dia akan menegur kita seperti di ayat yang ke-13, masih dalam terjemahan King James Version. Aku berbicara kepadamu, bangunlah pagi-pagi, supaya aku dapat berbicara kepadamu. Tetapi engkau tidak mau mendengar. Dan aku memanggil engkau, tetapi engkau tidak mau menjawab. Jadi, sahabat-sahabat firman, jika kita tetap cuek dan tidak mau mendengar juga, dan terus dalam gaya hidup yang mendukakan hati Tuhan, maka seperti orang Israel dalam hal ini, Yehuda, kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti bunyi firman-Nya, aku akan melemparkan mereka dari hadapanku. Ayat yang ke-15a, Yeremia 7. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, kebanyakan orang bila disuruh untuk memilih, mengambil waktu bersama Tuhan di waktu subuh atau tidur. Pasti banyak yang memilih tidur, bukan? Ya, tidur memang memiliki manfaat. Tetapi manfaat tidur tidak seberapa jika dibandingkan dengan kualitas waktu yang kita berikan dengan pencipta kita, dengan Bapa surgawi kita untuk mendengarkan Ia berfirman kepada kita. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, sudahkah engkau tahu hubungan antara menghabiskan waktu dengan Tuhan di pagi hari yang gelap dan menghindari diri dari kejahatan? Ya, keduanya sangat berhubungan erat, sebab jika kita lebih banyak menyediakan waktu dengan Tuhan pada waktu pagi-pagi benar. Ingat, pada waktu pagi-pagi benar, sebelum kita mengadakan kontak dengan dunia. Ini berarti kecenderungan kita akan lebih sedikit untuk memikirkan akan dosa, bahkan berhubungan dengan musuh jiwa, yaitu iblis. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat surgawi, mari kita berikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan berfirman kepada kita, dan lakukanlah yang baik, dan berubahlah dari semua tingkah langkah yang tidak berkenan kepadanya.
maka Allah akan berkenan untuk diam bersama kita. Berdasarkan Yeremia 7 ayat 2-7. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terang besar Alkitab Amsal 3 ayat 5. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berdasarkan ayat yang ke-7, Amsal 3. Karena setiap perbuatan yang menentang Tuhan akan mendapat ganjaran. Oleh sebab itu, ingatlah, Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu ia mengutus hamba-hambanya untuk mengamarkan dan mengingatkan agar kita sebagai umat-umatnya bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, dengarlah firman-Nya. Dengarlah, hai Yehuda, dan penduduk Yerusalem rohani. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Berdasarkan terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 20. Sahabat-sahabatku, Yesus akan datang dengan segera. Mari dengarkan tuntunannya. Untuk mengaminkan pekabaran kita pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala, rendahkan hati, dan kita berdoa. Ya Tuhan, tolong bangunkan hamba setiap pagi untuk suatu waktu yang indah bersamamu. Boleh jadi pada saat itu mungkin aku mengantuk atau kadang menggerutu Tuhan. Tetapi hamba mengerti sekarang bahwa beberapa menit saja atau mungkin 1 jam bersamamu, maka itu akan mengubah semuanya. Hamba akan sangat bergembira bila Tuhan membangunkanku, di mana aku siap mendengar firman-Mu yang mengubah hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungkanlah ini. Maranatha. Shalom. Saat berdoa, rendahkanlah hati di kaki juru selamat kita berbakti. Jika kita percaya, kita pada saat berdoa, Yesus selalu dekat. Ia mendengar doa dan berikan berkat. Ia menghimbau kita bahwa segala susah, oh betapa bahagia duduk di hadirat-Nya saat berdoa, saat
Do